Halo semuanya, kembali lagi di pengenalan fitur Accurate Online. Nah, di pengenalan fitur video kali ini, kita akan belajar tentang fitur lanjutan dari modul penjualan kemarin. Nah, kalau kemarin kan kita sudah bahas tuh namanya penawaran penjualan. Nah, sekarang kita akan ke bagian selanjutnya, yaitu pesanan penjualan. Nah, pesanan penjualan sendiri ya, kita bagi yang nonton video ini mungkin sering dengar itu namanya PO atau purchase order. Nah, jadi purchase order itu dibuatnya di bagian ini. Nah, di sini kita bisa lihat cara buatnya yang paling atas dan ada dipesan oleh. Nah, jadi barang yang akan kita jual itu dipesan oleh siapa sih gitu ya kan? Jadi di sini kita akan pilih salah satu Abadi Phone Center sebagai contohnya. Nah, di sini ada juga currency. Nah, ini hanya berlaku bagi kalian yang perusahaannya ada multi currency, menerima banyak mata uang gitu. Nah, jadi di sini juga kalian bisa memilih. Di sini ada tanggalnya itu prosesnya kapan. Nah, di sini seperti biasa tempat barang yang dipesan. Kita misalkan itu anti-gores iPhone 6. Nah, dipesan oleh Abadi Phone Center ini ya. Anti-gores iPhone 6. Nah, di sini ada banyak sekali hal yang kalian mau isi, tetapi kalau kalian tidak mau isi itu juga tidak apa-apa. Yang penting yang bagian bintang tetap harus diisi. Nah, kita bilang kuantitasnya 100. Nah, harga kita jual ya kita sesuaiin sama stok 100.000 satu. Terus di sini ada diskon juga kalau barang kalian ada diskon, dan di sini kita bisa buat itu kena pajak atau tidak kena pajak. Di sini saya uncentang saja. Nah, terus di sini ada muncul stok yang dapat dijual ini berapa. Nah, ini datang dari mana? Ini datang dari gudang kalian yang kalian sudah isi di bagian barang dan jasa. Fitur barang dan jasa. Oke. Nah, di bagian sini ada penjual atau kalian bisa isi marketing kalian. Tapi kalian bisa nonaktifkan juga fitur-fitur ini kalau kalian tidak mau ya hal seribut itulah. Nah, di sini juga ada departemen mana supaya kalian punya banyak departemen gitu ya kan. Setelah itu kalian tinggal klik lanjut saja. Nah, setelah klik lanjut kita akan melihat ke bawah, ini ada info lainnya. Di sini kita juga bisa isi alamat pemesan, pajaknya ini semua sudah terkena pajak atau masih ada kena pajak lainnya. Oke. Di sini saya buat saja total sudah termasuk pajak karena kan tadi kita tidak menggunakan pajak. Di sini ada nomor purchase ordernya. Nah, jadi kalau kalian mau tulis purchase ordernya di sini itu juga bisa, tanggal pengirimannya kapan. Terus pengirimannya lewat apa ini juga bisa diisi, cabangnya mana, dan syarat pembayarannya ini COD atau pakai transfer dan lain-lain. Terus ini ada FOB, itu cara pengirimannya pakai shipping point atau destination. Nah, di sini ada juga keterangan, entah mungkin ada barangnya gini. Kalian bisa tuliskan di bagian ini. Yang paling bawah seperti biasa, ini adalah biaya lainnya. Nah, contohnya biayanya ketika kalian kirim kena ongkir berapa, itu mau diklaim ke si Abadi Phone Center ini atau pemesannya, kalian bisa tulis saja semua di sini. Oke. Nah, setelah siap, nah kita juga di sini ada namanya bagian ambil. Nah, ambil ini apa? Jadi contohnya mengapa kemarin saya jelasin tentang penawaran penjualan dulu baru ke pesanan penjualan ini, karena mereka ada berhubungan. Jadi kalau di penawaran penjualan sebelumnya kalian sudah pernah buat satu penawaran penjualan, kalian bisa langsung ambil saja penawaran sebelumnya. Oke. Nah, kalian tinggal cari penawaran yang mana, tapi ini kita sudah hapus yang waktu itu, jadi sudah tidak ada. Nah, jadi kalian bisa ambil, kalau kalian klik ambil ini tadi, kita sudah tidak usah mengisi nama-nama barang ini lagi, karena otomatis akan langsung diambil dari penawaran penjualan yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, seterusnya seperti biasa, ini ada kita bisa klik tambahkan ke favorit, mana tahu ini adalah penjualan terfavorit. Di sini juga ada dokumen, kita bisa tulis, kita juga bisa lampirkan ada dokumen-dokumen apa terkait penjualan ini. Dan di sini seperti biasa, simpan. Oke. Nah, setelah itu seperti biasa, yang simbol hijau ini untuk melihat semua data yang kita sudah buat. Nah, jadi akan nampak di bagian ini. Nah, statusnya draft ini karena tadi kita belum simpan, kita simpan dulu. Nah,
Untuk ajukan ini juga ada di bagian preferensi. Nah, kalau kalian tidak mau ribet, ini kok ada sebagai drop sama ajukan persetujuan lagi, itu kalian bisa atur di bagian pengaturan, di bagian preferensi. Nah, setelah masuk ke bagian preferensi, kalian buka di bagian fitur dan kalian tutup bagian persetujuan ini. Atau kalian kalau sudah centang bagian persetujuan itu, kalian bisa tutup. Nah, tadi kita di bagian pesanan penjualan ya. Nah, kita simpan. Dan sekarang pesanan penjualan kita tutup lagi di bagian pesanan penjualan, terus kita buka lagi pesanan penjualan. Sekarang simpannya tidak usah pilih-pilih lagi. Nah, contohnya kita buat satu lagi, oke. Satu lagi, singkat saja, kuantitas 1, oke. Nah, di sini klik, langsung tersimpan. Pesanan penjualan ini berhasil disimpan. Nah, lebih gampang bukan? Nah, jadi inilah video tentang pengenalan fitur pesanan penjualan. Nah, semoga video ini membantu Anda dalam pembelajaran Accurate Online. Kalau ada fitur yang kalian mau tahu, kalian tinggal komen saja di komentar di bawah. Nanti saya akan usahakan untuk membuatkan video tersebut. Silakan like dan subscribe channel ini. Terima kasih.